Oke guys, kembali lagi bersama gue Adi. Kali ini kita akan bahas tentang kenapa lo harus menabung di 2025. Nah, dari survei yang ada, 70% warga Indonesia tuh nggak punya tabungan. Netizen auto curhat gaji kecil buat sehari-hari. Nah, kalau kita berkaca di 200-an juta warga Indonesia ini, ya termasuk gue sendiri. Ya memang ya, literasi finansial kita itu memang rendah ya menurut gue ya. Dari SD, SMP, SMA, lu sendiri deh. Apa pernah diajari tentang bagaimana cara menggandakan duit, cara investasi di mana saja? Itu jarang terjadi gitu. Ya mungkin di sekolah sekarang itu mungkin sudah ada yang ngajarin begitu gitu. Karena apa? Karena ini banyak survei yang menyatakan Indonesia tuh nggak paham gitu cara ngatur uang gitu. Akhirnya apa? Jadi banyak orang yang terjebak saat ini adalah pinjol gitu. Usianya rentan dari 19 tahun sampai 34 tahun. Jadi usia-usia Gen Z yang pinjam duit tanpa tahu resiko dan akibatnya seperti apa kalau minjemnya nggak bertanggung jawab gitu ya. Kalau kita lihat di sini sudah mencapai 26,8 triliun ya. Jadi angkanya cukup besar ya guys ya. Ada 3 hal yang sebenarnya kenapa lo harus nabung di 2025 ya. Lo harus punya backup dana dalam keadaan darurat seperti sakit, kecelakaan. Nah ini kita nggak tahu kapan gitu kejadian yang menimpa kita. Tapi ketika lo punya tabungan, lo nggak perlu pinjem orang atau saudara segala macam gitu ya untuk membackup kalau terjadi seperti ini gitu. Apalagi sakit kita nggak tahu kapan ya dengan tabungan menurut gue salah satu solusi gitu. Kemudian kehilangan pekerjaan ya ini sama kita nggak tahu kapan banyak isu perusahaan PHK karyawan gitu. Banyak orang akhirnya pinjam online untuk makan gitu. Padahal dengan saat kita bekerja nabung kecil aja misalnya 100.000 atau 50.000 sehari untuk diinvestasikan atau lo nabung aja di celengan gitu. Someday kalau terjadi apa-apa lo bisa punya backup gitu. Kemudian bencana alam pun demikian ya. Jadi kalau banjir, kebakaran begitu, lo ada duit untuk bisa ganti kerugian gitu. Yang kedua adalah mencapai tujuan keuangan jangka panjang ya. Ya siapa yang nggak mau beli rumah gitu. Semua orang mau beli rumah, apalagi cash gitu ya. Nah dengan punya tabungan lo bisa nyimpen untuk DP. Someday lo bisa beli rumah dengan DP yang besar, jadi cicilannya kecil gitu. Jangan ikuti tren yang sekarang itu kan DP 0% ya. Jadi cicilannya gede guys. Tolonglah. Kita udah tahu konsekuensinya kalau DP 0% itu pasti akhirnya nyesek every month. Gitu. Setiap bulan lo harus bayar bunga yang lebih besar. Jadi tolong dipertimbangkan. Kemudian buka usaha ya ini buat yang ada ide ya, dengan tabungan lo lebih gampang gitu untuk berpikir karena modalnya udah ada. Jalan-jalan ke luar negeri, dana pensiun, ya ini udah pasti ya. Dengan pekerjaan di umur yang sudah senja, dana ini benar-benar jadi semacam mesin uang buat lo untuk menghasilkan uang lagi itu demi bertahan hidup sampai ajal ya teman-teman. Jadi kalau bisa jangan ya minta ke anak gitu ya, sandwich generation. Kemudian menikah, nah dan punya anak. Nah ini memang salah satu pengeluaran terbesar ya dalam apa ya kehidupan manusia menurut gue ya. Karena itu akan menghabiskan banyak uang ya. Apalagi anak ya kalau misalnya anak lo 3, 5 gitu. Lo pasti akan merasakan uang sekolah sekarang itu benar-benar mahal. Ya, jadi tolong dipertimbangkan sebelum lo punya anak gitu loh. Jadi jangka panjangnya itu lo mau punya anak berapa gitu harus di planning ke pasangan gitu. Jadi kehidupan lo nggak
terlalu nyesek gitu setiap bulannya. Yang ketiga adalah meningkatkan kemandirian finansial gitu. Bijak dalam keuangan, prioritaskan kebutuhan bukan keinginan. Nah, ini banyak terjadi saat ini. Orang lebih baik flexing dengan seadanya ya sampai apa namanya mencekik diri sendiri gitu demi kebutuhan sosial media. Demi gue diakui di sosial media. Jadi gue beli barang itu gitu. Walau gaji gue nggak mampu sebenarnya gitu. Banyak orang yang berpikir begitu. Ini salah ya. Jadi mendingan lu dianggap nggak punya apa-apa tapi sebenarnya lu punya gitu, ya kan? Karena mengejar sosial media dan pengakuan itu nggak ada habisnya, teman-teman. Terus tidak perlu hutang jika mau beli barang, ya itu ya. Kalau ada uangnya ya ngapain hutang gitu. Kebiasaan yang bisa digunakan dalam bisnis dan kehidupan sehari-hari. Contoh bawa bekal dan pakai transportasi umum ya. Jadi dengan kita menabung, otomatis sifat hemat kita juga lebih baik gitu. Jadi kita bisa gunakan di keperluan bisnis ya, sama kehidupan sehari-hari. Jadi tabungan kita semakin banyak. Kemudian cara menabung di 2025, ya kalau dulu kita mengenal menabung itu di celengan gitu ya. Sampai sekarang pun ada ya menabung celengannya, terserah teman-teman. Cuman kalau saya lebih prefer ke investasi. Jadi kita bisa pantau lewat HP ya. Nah, kalau investasi kita kumpulkan setahun kita bisa dapat return gitu dari investasi kita. Banyak opsinya. Nah, ini investasi yang bisa lu pantau lewat HP gitu. Di 2025 lu bisa beli deposito, reksadana ya, emas digital ya. Sekarang tuh ada emas digital, ada saham, ada P2P lending, ada kripto. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, deposito. Deposito itu apa? Di mana kamu simpan duit dan kamu dapat bunga. Deposito biasanya punya bunga lebih besar, tapi uangnya nggak bisa diambil sebelum waktu tertentu. Ya, jadi benar-benar kayak ada kontraknya gitu guys. Kalau di BRI sendiri tahun 2025, ini gua ngambil dari internet ya. Contoh kita ngambil 12 bulan deh. Jadi jika tabungan kita di bawah 100 juta, kita dapat return 3%. Sama ya, ini di angka 2 miliar juga 3%. Tapi di beberapa bank ada yang memang menawarkan lebih tinggi ya bunganya ya. Reksadana, nah ini menurut gue lebih menarik dibanding deposito gitu. Reksadana itu apa? Jadi kamu invest dan menitipkan uang ke lembaga atau perusahaan yang disebut manajer investasi. Ya tentunya ini sudah diawasi oleh OJK ya. Dan dia sudah profesional ya, memiliki sertifikasi untuk mengelola dana gitu. Nah, reksadana tuh ada reksadana saham, obligasi, dan pasar uang. Nah, masing-masing pilihan ini ada resikonya teman-teman. Jadi saham itu lebih fluktuatif ya, ada naik turun begitu, lebih tinggi juga profitnya, kalau jatuh ya bisa rugi juga lebih dalam gitu. Nah, obligasi ini lebih middle ya, tapi memang ada kerugiannya juga gitu. Kemudian pasar uang, nah ini lebih stabil, naik terus tapi memang profitnya tuh palingan 3-5% lah satu tahun gitu ya. Kita lihat contohnya, ini gua ngambil dari Bibit ya. Nah, di return satu tahun kita ngambil 3 paling atas ini ya. EBF itu obligasi, dapatnya 3,51. Arvis ada kas itu pasar uang dapatnya 5,46. Jadi ini lebih gede ya pasar uang justru di sini. Kemudian Arvis ada saham ini 16,7% minus. Nah, ini harus dicek ya teman-teman ya. Dia ngambilnya saham-saham apa aja gitu. Kalau bisa teman-teman ngambil saham-saham kayak perbankan gitu ya, yang lebih stabil. Kemudian consumer gitu. Apa namanya? Kalau dalam gejolak ekonomi pun saham-saham itu nggak terlalu turunnya tajam gitu. Kalaupun turun dia naiknya cepat juga teman-teman. Ya, jadi
bisa ngambil di sektor itu gitu. Kemudian ada emas digital. Nah, ini ada 7 website yang teman-teman bisa cek ya. Tolong dicek juga apakah sudah legal di OJK atau enggak gitu. Jadi teman-teman bisa ngelihat di websitenya OJK ya untuk setiap aplikasi ini. Emas digital itu mengikuti tren dari emas global ya teman-teman ya. Jadi kalau emas global itu dari tahun 2000 sampai 2025 sampai saat ini terus naik ya. Emas itu seperti safe haven ya teman-teman ya. Jadi kalau ada gejolak ekonomi biasanya perusahaan atau negara akan banyak beli emas gitu. Kenapa? Karena ini nilai tukar yang bisa digunakan dalam waktu atau periode apapun gitu teman-teman. Jadi emas ini benar-benar salah satu investasi yang menurut saya cukup stabil gitu. Nah, saham. Saham ini adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan. Nah, ini yang banyak kita bahas dalam channel gue ya, saham. Kita punya duit, investasikan beli saham di sebuah perusahaan yang sudah TBK, yang lantai di Bursa Efek Indonesia. Ya, gue ngambil contoh ini ada 4 Big Four ya, banking di Indonesia, BCA, BNI, Mandiri, dan BRI ya. Gue ngambil chartnya dari BCA, ini terus naik begini. Ya, kalau dirata-ratakan kita bisa dapat returnnya itu per tahun 20%. Jadi saham ini memang cuannya lumayan ya teman-teman dibanding investasi yang lain gitu. Tapi teman-teman juga harus paham kalau turun chartnya begini, investasi kita beli di 5.000 contohnya. Dia turun menjadi 4.000 gitu. Nah, ini teman-teman akan rugi gitu. Ya harus paham juga ya, maksudnya akan minus dari investasi teman-teman. Kalau untung ya dia bakal naik. Nah, sahamnya bakal 6.000, 7.000 gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa untung, bisa jual juga dan dapat profit gitu ya. Next, P2P lending. Nah, ini di mana jasa keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman atau lender dengan penerima pinjaman atau borrower secara online. Nah, P2P lending biasanya punya platform, teman-teman. Platform inilah yang mencarikan peminjam gitu ya, peminjam gitu. Yang mau minjem si lender ini biasanya dari perusahaan-perusahaan. Kenapa P2P lending itu biasanya perusahaan? Karena badan hukumnya jelas dan cukup besar gitu. Jadi bukan antar pribadi ke pribadi gitu ya. Si lender ini biasanya perusahaan yang mengembangkan ekspansi dari perusahaannya begitu. Meminjam misalnya 100 juta gitu ya teman-teman ya. Kita punya 5 juta di sini. Nah, itu bisa. Kita biasanya dikirimkan surat apa namanya kerjasamanya gitu. Kita sudah minjem 5 juta gitu. Yang lain orang ada yang punya 10 juta, dia pinjamkan 10 juta, dia akan menerima kontrak juga gitu 10 juta. Nah, biasanya ini ada jangka waktunya, misalnya 6 bulan atau 1 tahun gitu ya. Nah, si lender ini akan mengirimkan lebih besar dari yang dipinjamkan. Ya, itu otomatis ya karena dia meminjamkan. Harus paham juga P2P lending itu bisa jadi si peminjam ini tidak mampu bayar. Ya. Tapi biasanya itu kecil lah teman-teman. Kita harus cek juga profil si perusahaan ini yang meminjam gitu. Kalau kira-kira apa namanya kasnya perusahaan cukup baik gitu, bisnisnya teman-teman rasa bisa berkembang, ya kenapa enggak kita pinjamkan ke dia gitu. Ya, tapi ada resikonya yang tadi ya teman-teman ya. Bisa jadi mereka tuh rada susah bayar, nyicil akhirnya. Ya, nyicil uang yang sudah dipinjamkan. Bisa jadi seperti itu gitu.
Kemudian cryptocurrency. Nah, ini kripto ini memang jadi yang paling tren di 2024-2025 sekarang karena naiknya cukup tinggi. Kalau teman-teman yang belum tahu, kripto itu adalah teknologi blockchain yang dilindungi oleh kriptografi. Jadi uang digital, teman-teman. Penemunya itu juga masih tersamarkan sampai detik ini gitu. Belum ada seseorang yang menyatakan dirinya sebagai penemu Bitcoin gitu. Tapi banyak sekarang itu perusahaan atau pribadi yang membeli dalam jumlah besar akhirnya naik tinggi gitu. Di tahun 2025 sempat menyentuh 104.000 dolar gitu teman-teman. Jadi sekitar 1,6 1,7 miliar ya itu ya teman-teman ya. Miliar rupiah ya. Jadi kalau kamu invest di bawah gitu udah untungnya hampir ya 400% atau 300% gitu teman-teman ya. Jadi ini ada resikonya juga ya. Kalau kripto itu kebanyakan kan kita invest di website gitu ya, website. Nah, ada Binance contohnya ya. Kalau di Indonesia itu ada toko kripto gitu ya, dan banyak lagi ya. Nah, teman-teman harus waspada ketika invest di website ya. Biasanya banyak aplikasi yang mengatasnamakan misalnya sudah resmi dari OJK gitu atau sudah mendapat sertifikasi ini itu gitu. Harus tahu juga gitu. Lihat reviewnya kembali. Jangan sampai seperti saya ya teman-teman. Pernah ketipu di sebuah website dan akhirnya uang kita yang sudah kita transfer ke rekening Bitcoin kita itu hilang gitu. Websitenya hilang, uang kita juga hilang gitu. Jadi teman-teman harus waspada gitu. Karena di zaman sekarang itu banyak sekali penipu ya. Bisa fraud juga gitu. Apalagi di dalam cryptocurrency. Lu bisa naik tinggi banget, bisa juga drop turun banget gitu. Bisa kaya banget, bisa juga miskin banget gitu. Ya harus diperhatikan. Oke, kesimpulannya adalah silahkan pilih metode yang mana ya. Analisa resikomu gitu. Nah, kamu harus tahu juga kamu di level mana. Kalau yang masih coba-coba ya mending kayak deposito atau reksadana gitu. Kalau mungkin mid to high gitu, kamu bisa nyoba saham atau cryptocurrency gitu atau P2P lending. Karena itu resikonya lumayan tinggi, teman-teman. Tapi keuntungannya juga lumayan tinggi gitu. Jadi harus tahu gitu. Mulai dengan dana kecil dulu dan disiplin. Nah ini ya. Jadi harus dimulai dulu walau cuman berapa rupiah gitu. Untuk membiasakan kita disiplin nyimpen. Jadi dari disiplin itu semakin lama semakin banyak kan uang yang bisa kita simpan. Sakit dahulu bersenang kemudian. Nah ini kita investasi banyak, tuanya kita menikmati gitu ya. Jadi bukan tuanya makin sedih, tuanya bisa jalan-jalan ya, bisa menikmati hidup gitu. Oke, itu aja mungkin yang gue bahas hari ini. Semoga berhasil investasinya teman-teman. Dicoba-coba yang mana yang sesuai dengan resiko kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya.